Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para Pukatos yang ada di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali pada renungan Pukatnas edisi hari ini. Dan hari ini kami beri tema, mampukah kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Tentu ini ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22, Saudara. Para Pukatos yang terkasih, dikatakan hidup itu harus selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur itu tidak hanya dalam keadaan baik, karena pada umumnya orang hanya bisa bersyukur jika mereka berada dalam keadaan baik, berada dalam zona nyaman, Saudara. Ya, jadi melalui 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini kita diajar untuk selalu bersyukur baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, Saudara. Amin. Jelas dikatakan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, mengucap syukur dalam segala hal adalah salah satu ajaran penting dalam iman Kristen, Saudara. Ini berarti apa? Ini berarti saudara dan saya diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak hanya dalam keadaan baik, tapi juga kita boleh bersyukur pada Tuhan dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun bagi Anda dan saya. Ya, dalam aspek hidup apapun juga, Saudara. Karena itu melalui perenungan yang singkat malam hari ini, saya mengajak saudara yang terkasih, para Pukatos yang ada di seluruh Indonesia untuk melihat beberapa hal penting ya tentang mengucap syukur, Saudara. Yang pertama, bersyukur, mengucap syukur berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena bersyukur dalam segala hal menunjukkan bahwa Anda dan saya percaya pada kedaulatan Tuhan atas segala situasi dalam aspek hidup Anda dan saya, Saudara. Amin. Berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian daripada rencana Allah yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Nah, yang kedua, bersyukur juga dapat meningkatkan iman dan kepercayaan Anda dan saya, Saudara. Karena dengan bersyukur, kita melatih, secara otomatis kita melatih diri kita untuk melihat bagaimana keadaan yang baik, kebaikan Tuhan, maksud kami yang Tuhan berikan bagi kita dalam setiap keadaan hidup kita, Saudara. Tentu ini membuat kita dan membantu kita itu untuk tetap kuat dalam iman, sehingga kita tidak mudah merasa putus asa ketika berbagai pergumulan persoalan datang dalam hidup Anda dan saya. Setuju ya? Nah, yang ketiga, mengucap syukur juga mengubah perspektif pandangan hidup Anda dan saya. Karena mengucap syukur membantu Anda dan saya untuk fokus pada hal yang positif ya, dan berkat yang kita terima, Saudara, daripada hanya membuat kita untuk melihat masalah, untuk melihat kesulitan kita ya, dimana rasa bersyukur ini bisa membawa damai dan kebahagiaan dalam hidup Anda dan saya. Itu pasti, Saudara. Dan yang keempat, bersyukur itu membangun hubungan yang jauh lebih baik. Karena ketika Anda dan saya bersyukur, kita cenderung lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hubungan kita dengan mereka jauh akan menjadi lebih baik, Saudara. Ya, jadi ucapan syukur juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kebaikan Tuhan. Ya, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, saudara yang terkasih. Dan yang kelima, mengucap syukur itu membantu kita mengatasi rasa tidak puas. Saudaraku terkasih, kadang-kadang kita merasa tidak puas karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya kan? Nah, dengan kita bersyukur, kita belajar untuk menghargai apa yang ada pada diri Anda dan pada diri saya, Saudara. Kurang lebih demikian, ya kan? Dan membuat kita tidak mudah terjebak dalam persaingan, dalam perbandingan yang tidak sehat, saudaraku yang terkasih. Jadi kiranya melalui renungan yang begitu singkat ini, mudah-mudahan dapat membantu kita semua untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan supaya kita dapat merasakan bahagia, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.